Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan kelas F dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Toto Sunarto MP akan menjelaskan mengenai variasi sistem tanam ganda. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya Muhammad Haidar, Dwi Nisa, Ali Syarianti, Tita Darsiti, Rizka Fitriani, dan juga Anita Febiola. Sistem tanam ganda atau multiple cropping adalah suatu sistem pertanaman atau usaha tani yang mengusahakan dua atau lebih tanaman budidaya pada suatu luasan lahan tertentu. Sistem tanam ganda biasanya dilakukan oleh para petani dengan tujuan untuk mencapai hasil panen lebih dari satu kali dari beberapa jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam satu tahun, dan juga untuk mencapai produksi tanaman yang maksimal per unit area lahan dengan meminimalkan kerusakan atau penurunan kesuburan lahan. Sistem tanam ganda yang paling umum dilaksanakan petani adalah kombinasi dari model tanam ganda atau mixed cropping dan tanam sisip atau relay cropping. Perbedaan sistem pertanaman pada tanam ganda telah diklasifikasikan seperti pada gambar 8.2 ini. Campuran tanaman pada masing-masing sistem berbeda seperti tanaman tahunan dengan tanaman tahunan lainnya. Kadang mengalami kesulitan pula dalam menentukan kepastiannya karena secara bertahap terjadi transisi dari model yang satu ke model lainnya. Sebagai contoh, dapat saja terjadi susunan ruang pada mixed cropping menjadi tanam jalur atau sebaliknya. Selanjutnya, tanaman ganda atau mixed cropping antara tanaman setahun. Pengertiannya, mixed cropping yang didefinisikan oleh BITS tahun 1982 adalah menanam tanaman lebih dari satu spesies tanaman pada sebidang lahan yang sama dan waktu yang sama atau interval waktu yang pendek. Contoh sistem mixed cropping ialah penanaman tumpang sari sistem baris atau row intercropping, merupakan salah satu bentuk tanaman ganda atau mixed cropping. Terlihat seperti pada contoh gambar 8.3. Nah, di situ merupakan denah pola tanam tumpang sari sistem baris atau row intercropping antara tanaman jagung yang X dan kedelai yang lingkaran. Tujuan dari sistem tanam tersebut ialah untuk menjamin keberhasilan total produksi. Bila terjadi kegagalan panen, masih ada tanaman yang dapat diselamatkan. Selain itu, hasil total per unit luas lahan yang diperoleh akan lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman tunggal. Selanjutnya, sistem tanam ganda menstabilkan produksi total. Masalah yang paling utama di dalam produksi tanaman yaitu ramalan terhadap cuaca yang mendukung keberhasilan proses produksi. Dalam hal ini, diperlukan pemilihan jenis atau spesies tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang kurang baik. Contoh, di dalam sistem tanam ganda spesies tanaman A dan B yang ditanam secara bersama-sama, periode tumbuh tanaman A berhasil lebih baik daripada tanaman B, dan tanaman B kurang berhasil. Dalam kasus ini, kegagalan dari salah satu spesies tanaman dapat dikompensasi oleh spesies tanaman lainnya. Cara demikian dikatakan sebagai safety factor, risk factor, atau security factor. Untuk mengatasi keadaan tersebut, agar tanaman yang diusahakan dalam sistem pertanian ganda menguntungkan, diperlukan pemilihan jenis tanaman yang memerlukan kondisi lingkungan berbeda. Berbagai tanaman yang umum direkomendasikan, salah satunya yaitu jagung dan kedelai. Lalu selanjutnya ada sistem tanam ganda menstabilkan lingkungan. Bila kondisi lingkungan kurang bervariasi, genotip tanaman akan tumbuh dan menghasilkan dengan baik, dan juga menguntungkan untuk tanam ganda dengan pengaturan yang proporsional agar kombinasi tanaman dapat mengeksploitasi faktor lingkungan maksimal. Bila faktor kesuburan tanah terkendali pada level optimum, keseimbangan kelembaban mencukupi dan irigasi baik, yang sering menjadi faktor pembatas dalam produksi tanaman yaitu cahaya matahari. Dalam sistem tanam ganda, kombinasi tanaman dirancang secara baik dengan memanfaatkan perbedaan sifat tanaman akan dapat memaksimalkan penggunaan energi matahari. Selanjutnya ialah tanam sisip. Tanam sisip yang telah didefinisikan sebelumnya dengan menanam dua atau lebih jenis tanaman dengan salah satu jenis tanaman ditanam terlebih dahulu. Pada saat tanaman terdahulu berada dalam fase generatif atau berbunga atau mendekati waktu panen. Pada sistem ini, tanaman yang disisipkan akan memanfaatkan sisa-sisa pupuk atau kelembaban tanah, selain juga dapat memanfaatkan waktu. Seperti yang dilihat pada gambar, ini merupakan contoh sistem tanam sisip yang dilaksanakan di Nigeria dengan menggunakan beberapa komoditas seperti Pennisetum atau rumput gajah, millet atau jejawat atau jagung sebagai tanaman sereal yang disisipkan untuk satu musim tanam di antara tanaman sorghum Guinea. Sedangkan tanaman sorghum Guinea merupakan tanaman permanen atau ditanam dalam periode sepanjang tahun.
Tanaman jagung atau jewawut pada pola tanam yang ditunjukkan oleh gambar ini memiliki umur 80-90 hari yang ditanam pada musim pertama. Sedangkan tanaman sorghum Guinea ditanam sepanjang tahun dengan waktu tanam yang sama dengan jagung ataupun jewawut. Dalam kasus ini, sekalipun tanaman jagung atau jewawut dipanen, sorghum masih memiliki fase vegetatif yang panjang. Dan fase generatif tidak bersamaan dengan tanaman jagung ataupun jewawut hingga kedua tanaman dipanen. Setelah jagung ataupun jewawut dipanen, dilanjutkan dengan kacang-kacangan yang memungkinkan panennya sedikit lebih lama dibandingkan sorghum Guinea. Pada gambar di samping merupakan denah pola tanam sisip antara tanaman permanen dan juga tanaman tidak permanen. Keberhasilan berbagai sistem tanam sisip ditunjukkan melalui berbagai penelitian di dunia, antara padi dan ubi jalar, padi dan jagung, padi dan tembakau, dan masih banyak lagi. The Indian Agriculture Research tahun 1972 telah melaporkan beberapa sistem tanam dengan mengkombinasikan beberapa komoditas seperti padi, jagung, kacang, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomis yang sangat penting. Beats tahun 1982 melaporkan bahwa sistem tanam sisip dengan memasukkan ubi kayu ke dalam sistem tersebut hampir umumnya dilaksanakan di semua daerah tropis di dunia, sebab memiliki nilai stabilitas hasil yang tinggi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus yang berjudul Analisis Iklim Mikro Tanaman Jagung pada Sistem Tanam Sisip dari Proceeding Pekan Serealia Nasional. Untuk abstraknya, kebutuhan jagung terus meningkat karena meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan untuk pangan. Iklim mikro memiliki pengaruh langsung terhadap fisik tanaman sehingga harus dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung pada sistem pertanaman sisipan. Untuk metodenya yaitu di sini ada pelaksanaan penelitian yaitu meliputi persiapan lahan, penanaman varietas jagung, di mana untuk varietasnya yaitu terdiri dari Lamuru, Pioneer, dan Sukamaraga. Selanjutnya yaitu pengamatan. Dalam penelitian ini dilakukan pada aspek iklim mikro dan produksi, yaitu terdiri dari suhu udara mingguan di sekitar tanaman sela, intensitas radiasi surya pada lingkungan pertanaman, intensitas radiasi surya, produksi, dan kelembapan udara. Nah, untuk hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa varietas Lamuru menunjukkan bahwa respon terbaik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana waktu penyisipan panen efektif untuk menerangi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal karena adanya interaksi antara varietas Lamuru dan waktu penyisipan saat panen terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman sisip pada saat panen menyebabkan suhu udara lebih rendah dibandingkan waktu penyisipan lainnya, sehingga tanaman dapat terhindar dari stres atau panas. Nah, selain memperbaiki iklim mikro, tanam sisip juga pada saat panen dapat mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pemaparan kali ini. Demikian pemaparan kami mengenai variasi sistem tanam ganda. Kami harap video ini dapat berguna bagi teman-teman dan juga ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.